Oke, Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Ini adalah kali keempat ya. Kita akan kembali membahas tentang satu topik yang dinyatakan menjadi tempat pertama manusia diciptakan, yaitu Taman Eden. Bapak dan Ibu, teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana prosesi gitu ya. Awal mulanya peradaban manusia seperti itu. Seperti kita ketahui di dalam Kejadian pasal pertama, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab di Kejadian pasal 1, itu adalah awal mulanya hidup kita gitu. Dikatakan bahwa pada awal mulanya alam semesta ini gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita mencoba untuk membayangkan ini ya, bagaimana luar biasanya Tuhan kita itu. Segala hal yang terjadi, segala hal yang kita boleh alami saat ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana prosesnya terbentuknya bumi ini, bagaimana prosesnya terbentuknya matahari, terbentuknya bintang-bintang, bulan, seperti itu. Yang bagaimana para ahli astrologi, para ahli perbintangan, termasuk khususnya yang juga terkenal yaitu NASA, mencoba untuk menilik gitu ya. Apa sih yang ada di luar bumi ini? Apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya? Cahaya itu apa sih? Kalau Bapak Ibu menonton YouTube, Bapak Ibu menonton atau membaca penelitian-penelitian manusia yang meneliti dan yang penasaran gitu ya. Bagaimana sih dunia ini bisa diciptakan gitu. Hampir total manusia tidak bisa memecahkan 100% Bapak Ibu. Tapi mendekati. Dari situlah bagaimana kita bisa menarik lurus apa yang firman Tuhan katakan, bahwa ketika manusia itu memakan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, Tuhan berkata kepada dirinya, tidaklah baik kita membiarkan manusia tetap di sini. Karena nanti kalau dia memakan buah dari pohon kehidupan,
maka nanti mereka akan menjadi sama dengan kita. Kurang lebih seperti itu ya, apa yang dikatakan di Alkitab kita, bagaimana Tuhan bercakap-cakap dengan dirinya gitu. Sehingga diusirlah manusia keluar dari Taman Eden, dan Tuhan menutup Taman Eden itu dan mengirimkan kerub gitu ya, dengan pedang bernyala-nyala berjaga-jaga di depan Taman Eden. Manusia keluar, manusia berada di bumi yang mungkin pada waktu itu ya saya mencoba untuk memfilmkannya gitu ya. Ya mungkin pada waktu itu dunia yang antah berantah mungkin ya. Dunia yang tidak dia kenal. Dunia yang baru dia lihat mungkin. Mungkin kurang lebih seperti apa yang ada di Taman Eden kali ya. Mungkin juga gitu ya. Sama persis seperti yang ada di Taman Eden gitu. Tetapi yang membedakannya mungkin ketika Adam dan Hawa itu berada di Taman Eden, Adam dan Hawa tuh berada di dalam covering atau perlindungan Tuhan total gitu ya. Tapi ketika manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, terbukalah matanya dan mereka tahu bahwa dirinya telanjang gitu. Mereka menjadi malu dan membuat dari daun-daun itu untuk menjadi cawat mereka gitu. Alkitab menulisnya seperti itu ya. Bagaimana dari situ kita bisa menarik lurus apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan manusia yang mencoba untuk mengungkap misteri yang ada di alam semesta ini. Dan totality hampir keseluruhannya itu tidak bisa penuh Bapak Ibu. Ada satu peristiwa bagaimana peneliti itu meneliti tentang cahaya gitu ya. Saya cuma menonton sekilas tentang peristiwa ini, bagaimana mereka agak kebingungan gitu ya. Mereka menceritakan suatu seperti portal. Mereka meneliti bagaimana sih cahaya itu sifatnya bagaimana gitu. Bahwa ketika manusia menembakkan cahaya ke beberapa badan, tidak tembus gitu ya. Tidak tembus. Dan ketika mereka menggunakan posisi yang lain, kok tembus gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terus mereka pun mencoba untuk memasang kamera gitu ya. Mereka memasang kamera untuk melihat bagaimana sih proses cahaya itu. Dan ketika mereka menembakkan sinar cahaya itu kepada objek yang sudah direkayasa dan diberikan kamera untuk melihat seperti apa kinerja cahaya, kosong gitu ya. Tidak tembus bayangan itu kepada penghalang yang dikasih gitu ya. Ketika diberi kamera di dalamnya gitu. Akhirnya mereka mencoba lagi tapi dengan tidak menggunakan kamera di dalam, dan mereka melihat dari samar-samar dari luar gitu ya. Dari posisi samar-samar, begitu ditembakkan cahaya itu tembus gitu ya. Menembus halangan yang mereka buat, yang direkayasa gitu ya. Partikel-partikelnya gitu. Dan ketika mereka mengulang kembali, memasang kamera lagi di dalam alat itu, tidak tembus. Tapi ketika mereka melihat samar-samar dari luar, kok tembus ya gitu. Seolah-olah para ilmuwan itu menggambarkan situasi itu bahwa seolah-olah cahaya itu punya pribadi gitu ya. Bahwa cahaya itu tidak mau manusia melihat bagaimana
dia itu eksis gitu ya, bagaimana dia itu ada gitu ya. Dan itu um, luar biasa gitu ya. Bagaimana Tuhan itu dari awal mula dan perjalanan manusia sampai kepada saat ini, di saat saya dan Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang mendengarkan rekaman ini gitu ya. Bagaimana itu ada sebuah perjalanan panjang Bapak Ibu. Saya itu seseorang yang sangat suka gitu ya untuk melihat atau sangat suka untuk menilik apa sih yang terjadi dengan orang lain gitu ya. Saya sangat suka, saya sangat hobi sekali untuk melihat, untuk belajar, untuk membaca apa yang terjadi dengan um, orang per orang gitu ya. Khususnya untuk kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau sebelum saya gitu ya. Salah satu film yang saya suka sekarang untuk saya tonton yaitu um, film Dono Kasino Indro ya. Bagaimana mereka membuat banyak serial film yang booming gitu, yang menggambarkan, yang memframing, mencitrakan bahwa oh zaman itu punya mobil seperti itu ya, mobilnya tuh unik-unik gitu ya, klasik kayak gitu. Kayaknya di zaman itu tuh budaya yang terbentuk sangat berbeda dengan budaya sekarang. Bagaimana budaya di zaman itu tuh modelnya, gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, gaya bertata bahasanya gitu ya. Sangat berbeda sekali dengan zaman saya. Zaman dulu saya ada ngelihat almarhum Kasino gitu ya. Di film itu ada yang menelpon gitu ya. Dia mengeluarkan satu buah telepon genggam yang sangat besar gitu ya. Telepon genggam yang sangat besar dengan antena yang panjang gitu ya. Dan di situ dia begitu apa? Dengan begitu gayanya gitu ya. Stylenya orang-orang berduit di zaman itu gitu ya. Bagaimana dengan mempunyai handphone sebesar itu gitu. Itu sudah sangat hebat gitu. Itu sudah menunjukkan citra diri seseorang gitu ya. Bagaimana itu menaikkan pamornya bahwa aku orang kaya gitu ya. Berarti patokan orang kaya di zaman itu kalau sudah bisa punya handphone sebesar itu orang kaya Bapak Ibu ya. Besar sekali itu saya pernah lihat. Dan saya juga pernah nonton film itu di film God of Gambler gitu ya. Dewa Judi. Dan mereka juga menggambarkan hal sama itu. Orang-orang kaya tuh pakai jas, pakai tas koper. Di dalam tas kopernya itu ada telepon genggam yang besar gitu. Dan dengan gaya mereka, dengan style mereka, inilah gaya orang-orang kaya di zaman itu. Dan posisi itu berkebalikan Bapak Ibu ya dengan zaman sekarang gitu. Bagaimana posisi itu di zaman sekarang? Udah nggak zaman handphone kayak gitu. Telepon genggam kayak gitu udah jangan bener-bener klasik gitu ya. Bahkan zaman sekarang handphone yang paling mahal adalah handphone yang layarnya bisa dibuka, layarnya bisa dilipat. Canggih sekali zaman sekarang itu. Bagaimana branded atau merek barang yang kita pakai itu menunjukkan citra diri seseorang gitu. Zaman sekarang seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu suatu gambaran yang asik sebenarnya kalau kita mau belajar, kalau kita mau
menilik gitu. Kalau kita mau sedikit lebih berimajinasi gitu ya. Bagaimana perjalanan panjang seorang anak manusia, Bapak Ibu, yang terus berkembang sampai kepada zaman sekarang gitu ya. Yang mungkin berbeda gitu ya dengan apa yang terjadi di zaman dulu. Bahkan saya pun uh, sedikit mencoba gitu ya, berimajinasi gitu ya. Bagaimana ketika Yunus diutus Tuhan ke Niniwe gitu ya. Untuk memperingatkan kepada semua orang di Niniwe untuk bertobat gitu ya. Prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Mengalami karam kapal. Nah, Yunus dilempar dari kapal karena mendatangkan badai gitu ya. Dibuang undi gitu ya. Siapa sih yang bikin kita ini celaka gitu. Ternyata Yunus dilemparkan ke lautan dan ditelan sama ikan paus. Bayangin Bapak Ibu, sebesar apa ikan paus zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang mungkin kita nggak akan bisa menemukan lagi ikan paus sebesar itu. Karena ikan paus menjadi binatang buruan, yang mana dagingnya dijadikan konsumsi. Itu adalah cerita yang lain di luar dari konteks yang saya ingin sampaikan, tapi itu cuma sekedar pengetahuan gitu ya. Bagaimana ikan paus di zaman itu bisa menelan seorang manusia. Dan Alkitab mencatat Yunus berada di dalam ikan paus itu 3 hari 3 malam. Kurang lebih ya, saya mohon kalau salah gitu, saya mohon maaf. Apa? Seingat saya gitu ya. 3 hari 3 malam. Dan Yunus mungkin bertobat, bergumul gitu ya. Merasakan sakit hati, kecewa, marah gitu ya. Kenapa sih Tuhan harus aku ngalamin gini gitu ya? Kok aku ngerasa menderita banget gitu. Lu bayangin gitu ya. Mungkin posisinya ada sesuatu pergolakan di dalam dirinya gitu ya. Kenapa dia tuh enggan dan gak ingin ke Niniwe? Saya kurang tahu gitu ya. Dan singkat cerita, Yunus pun berangkat, Yunus pun ke Niniwe, dan saya tuh uh, penasaran gitu ya. Bagaimana caranya Tuhan? Seorang Yunus datang ke Niniwe. Datang ke Niniwe, gimana caranya dia bisa menginjil zaman itu? Zaman itu tidak ada teknologi secanggih sekarang gitu ya. Yang pasti door to door pasti Bapak Ibu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain gitu ya. Atau mungkin seperti film-film yang dibuat sama manusia ketika zaman itu, sering kali ya kita kalau nonton film, mungkin di pinggir atau di luaran pintu gerbangnya gitu ya, ada orang teriak-teriak khotbah gitu, teriak-teriak menginjil, ayo bertobatlah demi nama Tuhan, bla bla, kan ada kan ya film-film seperti film-film tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Tapi tidak full, paling cuma sekilas-sekilas saja dikasih lihat sama sutradaranya gitu. Tapi kan ada gitu ya. Orang-orang teriak-teriak, ayo bertobatlah demi nama Tuhan. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu kali ya yang dilakukan Yunus. Tapi yang anehnya ya dikisahkan di situ ketika Yunus menceritakan hal itu gitu. Penduduk Niniwe itu bertobat semua, Bapak Ibu. Sesuatu yang menurut saya, kok bisa Tuhan? Apa sih yang terjadi di situ? Kejadiannya seperti apa sih Tuhan? Kok luar biasa ya kisahnya ini gitu. Bagaimana Yunus datang
Yunus berteriak-teriak mungkin gitu, bertobatlah gitu. Kerajaan sorga sudah dekat seperti itu. Dan diceritakan di situ bagaimana raja pun tunduk berlutut gitu. Dan semua rakyat diberkati dengan pelayanannya Yunus. Dan yang anehnya, ketika penduduk sana dan raja pun bertobat gitu, Yunus marah sama Tuhan. Dan itu suatu peristiwa yang menurut saya lebih ke karakter ya, ke pribadi orang gitu. Bagaimana manusia itu penuh dengan berbagai macam karakter ya Bapak Ibu ya. Luas sekali gitu. Dan semua karakter manusia itu ada di Tuhan sebenarnya. Egois kita, amarahnya kita, gak sukanya, gak kepedulinya kita, itu semua ada di Tuhan Bapak Ibu teman-teman. Oke, saya tidak akan masuk ke sana dulu, tapi kita akan fokus kepada perjalanan panjang umat manusia. Bagaimana saya suka sekali nonton di YouTube tentang keajaiban dunia. Dan salah satunya adalah piramida yang ada di Mesir. Seperti kita ketahui, di zaman itu bangsa Israel yang ada di Mesir yang diperbudak Bapak Ibu di sana. 400 tahun mungkin ya, kurang lebih. Saya mohon maaf juga kalau itu salah gitu. Karena saya kurang begitu fasih dengan hal seperti itu ya. Tapi yang kita tahu, yang kita jelas mengetahuinya gitu, bahwa Israel di zaman itu adalah budak di negeri Mesir ketika Yusuf itu wafat. Bahwa ketika Yusuf, anak daripada Yakub, wafat gitu ya. Banyak umat Israel di sana. Mungkin di zaman-zaman itu mungkin bangsa Israel kali ya yang menjadi mungkin kepala mandornya atau mungkin yang menjadi arsiteknya gitu, bagaimana piramida itu dibentuk dan lain sebagainya gitu. Karena zaman itu kan teknologi tidak sebagus sekarang kan ya. Bagaimana zaman itu mengangkat batu sebesar itu dengan tenaga manusia dan lain sebagainya. Itu tetap menjadi sebuah misteri yang asik sebenarnya kalau kita pengen berimajinasi untuk melihat, menggambarkan gitu situasi zaman itu ya. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman, perjalanan panjang seorang anak manusia yang diawali hidupnya seseorang yang bernama Adam gitu. Dari awal permulaannya adalah manusia yang dibentuk sama Tuhan adalah Adam. Bagaimana Adam dipilih sama Tuhan untuk menjadi manusia pertama. Dan Adam menjadi manusia pertama yang diajar sama Tuhan, yang dididik sama Tuhan, dan dikasih pengetahuan sama Tuhan untuk bagaimana caranya menguasai dan mengelola apa yang ada di Taman Eden, Bapak Ibu. Setelah dianggap mampu, maka manusia diberi tanggung jawab pertama, yaitu memberikan nama-nama kepada setiap makhluk yang ada di semuanya, di sekitarnya yang ada di Taman Eden itu. Memberikan nama mungkin kepada ikan, oh ini namanya ikan haruan mungkin, oh ini namanya ikan patin mungkin ya, oh ini namanya burung pipit, oh ini burung merpati namanya, oh ini namanya ular, oh ini ularnya jenisnya ular piton mungkin gitu ya, oh ini namanya kerbau, ini namanya babi, ini namanya anjing mungkin seperti itu. Bagaimana Adam sebagai manusia pertama memberikan nama kepada semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya gitu.
Kalau kita menggambarkan peristiwa itu dengan keadaan manusia sekarang, itu sangat relevan Bapak Ibu. Sangat relevan mengenai proses yang ada daripada manusia itu sendiri. Dari bagaimana Tuhan bilang bahwa dunia ini gelap gulita. Pada saat kita ini jadi di dunia ini Bapak Ibu, kita tuh hanya adalah dinamakan zigot ya, kalau di dalam bahasa medis gitu. Bagaimana sel sperma membuahi sel telur ibu kita gitu. Kita ini ada zigot kecil sekali gitu, cuma beberapa sentimeter. Dan itu gelap gulita, betul ya. Di waktu kita belum lahir, ketika masih di dalam rahim ibu kita, dunia itu masih gelap gulita, kita tidak mengenal. Kita hanya tahu kita berada, seolah-olah kita berada di roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba kita menggambarkan, wah berarti luas sekali ya bahasannya tentang Taman Eden ini. Gitu. Relevan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar untuk menafsirkannya, hal yang tersirat, hal yang tidak diungkapkan sama Alkitab. Ketika kita berada di rahim ibu kita tidak mengenal diri kita. Kita tidak mengenal diri kita, tahu-tahu kita hidup aja gitu. Di bulan ke-9, tahu-tahu kita keluar dari rahim ibu kita. Dan yang terdengar pertama kali adalah tangisan kita. Adalah hal-hal apa yang kita tidak kenal gitu. Kita tidak mengetahui situasi ini apa gitu ya. Mungkin saya menggambarkan peristiwa bagaimana bayi itu lahir. Bahwa ketika bayi berada di dalam kandungan ibunya, dia ngerasa hangat ya. Karena ada air ketuban yang menutupnya, sehingga dia merasa hangat. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia ngerasa kedinginan mungkin. Atau mungkin dia merasakan kelaparan. Atau mungkin dia membuka matanya dan ngelihat, kok ini benda apa? Ini apa sih yang saya lihat? Mungkin ya, dia tidak bisa berbicara, dia hanya bisa berekspresi dengan menangis, Bapak Ibu. Dan dari situ dirawat sama orang tuanya, diasuh, dididik, diberi pengetahuan, diberi caranya belajar, caranya membaca, caranya menulis, caranya berhitung gitu ya. Itu kan persis seperti apa yang terjadi ketika Adam pertama kali diajar, dididik sama Tuhan. Proses berikutnya ketika Adam itu sudah besar, sudah bisa, diberilah kepadanya seorang pasangan, yaitu Hawa, Bapak Ibu. Dan disinilah konteks itu terjadi, Bapak Ibu. Bagaimana peristiwanya Adam menemui Hawa dan menyatakan, wow, ini dia pasangan hidupku. Mungkin kalau digambarkan secara dewasa gitu, wah, Adam birahi gitu ya, nafsu melihat Hawa gitu. Mungkin cantik, molek seperti apa gitu ya. Karena kan tidak ada manusia lain selain mereka dua di zaman itu ya. Awal pertama penciptaan manusia gitu. Ketika Hawa itu digoda sama ular gitu ya, tentang pohon yang baik itu. Pohon itu pasti sedap ya. Yang aneh ya gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman, ditulis sama Alkitab, tercatat di sana. Hawa memetik buah itu, memakannya, lalu memberikannya kepada Adam yang ada bersama dia, tercatat seperti itu. Berarti kan Adam itu berada di samping Hawa. Berarti Adam tahu peristiwa itu, Bapak, tapi dia diam gitu. Karena kan pada awal mulanya Tuhan mendidik Adam dulu.
dan menyatakan kepada Adam buah ini tidak boleh dimakan gitu. Tapi kok tetap dimakan sama Adam malahan gitu ya. Itu ada suatu peristiwa yang di luar kemampuan saya untuk menafsirkannya, Bapak Ibu. Tapi saya mencoba untuk menilik tentang kenapa kok peristiwa itu boleh terjadi. Kok bisa Tuhan ya kejadian kayak gitu. Dan dari situlah saya membuat suatu kesimpulan gitu ya Bapak Ibu, bahwa yang paling pertama yang dipilih sama Tuhan itu adalah Adam, Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan istilah his, H-I-S, his, atau dia laki-laki, atau he atau him gitu. Dia laki-laki yang dipilih sama Tuhan, yang ditetapkan, yang dijadikan sama Tuhan, yang diajar, yang dididik sama Tuhan sebagai seorang pemimpin gitu. Dan diberilah kepadanya Hawa sebagai pasangan gitu ya, sebagai pendamping. Dan hal inilah menjadi hal yang berbeda gitu ya, ketika Hawa yang memimpin, ketika Hawa yang membuat tindakan di luar dari konteks yang Tuhan sudah katakan. Tidak boleh dimakan, tapi dimakan sama dia. Dan Adam diam saja dan malah ngikut. Dan dari situ Bapak Ibu saya belajar banyak bagaimana posisi daripada seorang laki-laki, posisi daripada seorang suami ataupun bapak-bapak yang atau teman-teman yang akan menjadi calon suami gitu ya. Bahwa harus ingat posisi ini, bahwa kita adalah orang yang paling pertama dididik sama Tuhan. Dan tugas kita berikutnya adalah mendidik pasangan kita sesuai dengan apa yang Tuhan didik kita. Dan posisi ini secara jujur pun saya masih belum lulus Bapak Ibu. Dan makanya ketika menyampaikan hal itu saya sebenarnya agak ragu gitu ya untuk menyampaikannya. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, Alkitab mencatat dan Alkitab memberikan pengertiannya seperti itu gitu ya, bahwa dia laki-laki yang harus maju gitu. Di posisi ini banyak hal ya Bapak Ibu ya. Seperti kita tahu kalau memang ketika kejadiannya malah terjadi gitu ya. Diusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Mereka tidak lagi menikmati kasih karunia Tuhan gitu. Adam harus dengan bersusah payah mengusahakan debu tanah menjadi tempat makannya. Hawa harus bersusah payah melahirkan. Yang sebenarnya kalau peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden tidak kejadian, saya pun membayangkan, wih, berarti asik ya, luar biasa ya kejadiannya gitu. Mungkin kita nggak akan mengalami hal-hal seperti ini gitu. Peperangan, kelaparan, kemiskinan, kebodohan, mungkin tidak ada. Bahkan ketidakadilan tuh mungkin nggak ada. Seandainya peristiwa manusia pertama itu tidak jatuh, tidak mengalami jatuh ke dalam dosa, seandainya ya. Tapi kan kejadiannya jadi gitu ya. Maka kitab kan panjang. Dari kitab Kejadian awal mula sampai kitab Wahyu. Itu tentang apa yang akan terjadi menjelang akhir zaman, Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman, secara sadar tidak sadar, suka tidak suka Bapak Ibu,
posisi kita sekarang kurang lebih ya mengarah ke sana gitu. Bagaimana Tuhan katakan bahwa ketika firman-Ku sampai kepada seluruh ujung bumi, pelosok ujung bumi, maka itu sudah menjadi tanda kesudahan. Bagaimana Bapak Ibu dengan rekaman seperti ini, orang dimanapun yang memahami, mengerti, yang berbahasa Indonesia ini, dia bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Berarti firman Tuhan ini luas cakupannya akhirnya. Semua orang bisa mendengar. Semua orang bisa mengerti. Semua orang memperoleh firman Tuhan dari sini, Bapak Ibu. Kecanggihan teknologi itu luar biasa. Tidak ada yang bisa membendungnya ya. Bahkan sekarang penginjilan itu sudah mulai masuk ke TikTok, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka di TikTok, suka menonton hal-hal yang konten tentang rohani Kristen akan muncul di layar Bapak Ibu. Secara logaritma TikTok membaca bahwa Bapak Ibu suka dengan konten-konten Kristen, maka akan muncul live para hamba Tuhan yang menginjil gitu, dengan berbagai macam topik yang mereka bawa gitu ya. Bagaimana tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat gitu ya. Tidak perlu saya mendatangi Bapak Ibu mungkin di luar pulau, saya dari Palangkaraya, mungkin Bapak Ibu dari Semarang mungkin, dari Surabaya mungkin mendengar rekaman ini. Saya tidak perlu buang-buang uang untuk membeli tiket pesawat ataupun transportasi, membayar menyewa travel mungkin untuk tempat Bapak Ibu. Tapi dengan Bapak Ibu cukup membuka YouTube channel kami, menemukan rekaman ini, dan Bapak Ibu menyetelnya dan mendengarnya, dan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Why not? Bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia tidak untuk menjadi robot, Bapak Ibu, tapi Tuhan menciptakan manusia untuk berkembang, untuk menguasai dan mengelola. Tuhan katakan begitu. Bagaimana manusia belajar, mengembangkan, melakukan banyak penelitian, akhirnya menciptakan terobosan-terobosan gitu. Bagaimana dulu tidak ada lampu, manusia, Alkitab mencatat menggunakan pelita ya, menggunakan obor, menggunakan minyak yang dihidupkan apinya itu menerangi. Zaman itu seperti itu, sekarang tinggal ketek aja Bapak Ibu. Bahkan yang lebih canggih tinggal tepuk tangan atau dengan bersiul. Hidup lampunya. Teknologi sekarang canggih ya, luar biasa gitu. Ini prosesi yang luar biasa. Bagaimana penciptaan Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Tidak ada yang bisa menyamakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Bapak Ibu, teman-teman, ketika berbicara tentang Taman Eden, itu adalah awal mula tempatnya manusia, Bapak Ibu. Yang boleh saya memberikan istilah yaitu manusia penghuni Taman Eden, Bapak Ibu. Prosesnya sama kurang lebih, tetapi peristiwanya berbeda, Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu, kalau di zaman itu Taman Eden tuh dikuasai dan dikelola sama manusia, sama Adam dan Hawa, mungkin bercocok tanam dan lain sebagainya gitu. Kalau di zaman sekarang adalah prosesnya bagaimana kita hidup, Bapak Ibu. Kita hidup sebagai seorang anak, ya kita berlaku sebagai seorang anak. Kita hidup sebagai seorang pelajar,
Ya kita hidup dengan belajar gitu. Taman Edennya kita. Kita hidup sebagai seorang ayah, ya kita berlaku sebagai seorang ayah. Kita sebagai seorang ibu, ya kita berlaku sebagai seorang ibu. Taman Edennya kita. Kita berlaku sebagai suami istri, di Taman Eden kita rawat hubungan kita, suami istri kita. Taman Eden kita sebagai seorang pekerja, ya kita bekerja dengan rajin. Menghasilkan, kalau di zamannya Adam dan Hawa kan menghasilkan buah-buahan untuk menjadi makanan mereka. Ya kalau kita kan bekerja untuk menghasilkan uang, dan uang itu sebagai nilai tukar untuk kita bisa memiliki barang-barang atau hal-hal pokok yang untuk menghidupi kehidupan kita. Kita membeli makanan, minuman, baju pakaian, sandang pangan papan, seperti sudah saya sampaikan di footstep yang lalu. Luas sekali ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita pelajari tentang Taman Eden ini. Tidak banyak apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mendengar tentang istilah Taman Eden ini, tugas kita cuma satu, yaitu kuasai dan kelola. Jadi seperti apapun kita saat ini, posisi kita, keadaan kita saat ini, tugas kita cuma satu, kuasai dan kelola Bapak Ibu. Disitulah banyak hal akhirnya Tuhan bukakan, Tuhan ajar. Di Alkitab pun Tuhan memberikan banyak hal pedoman. Tuhan berikan ada buah-buah roh. Terus Tuhan kasih banyak hal. Tuhan beri Roh Kudus sebagai pembimbing kita, penuntun kita gitu. Yang mana Roh Kudus itu ya Allah sendiri gitu ya, yang ada di dalam batin kita untuk memberikan kita arahan, bimbingan saat kita dalam posisi yang mungkin saat ini tidak baik seperti itu, atau belum mengalami satu hal yang menyenangkan, atau mungkin saat kita sudah mengalami menyenangkan, kita sudah puas dengan apa yang kita sudah terima, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa limpahnya uang, berkat dari Tuhan gitu. Tuhan akan muncul dan bertanya, kamu kemana aja? Mungkin seperti itu ya. Ada banyak hal Bapak Ibu teman-teman ketika kita membahas tentang diri kita di Taman Eden Bapak Ibu. Semuanya saling bertautan, semuanya itu saling berkaitan, dan luas sekali cakupannya. Tetapi jelas satu perintah Tuhan, kuasai dan kelola. Itu saja yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita manusia saat ini. Dengan banyak hal lagi tambahan Tuhan katakan, jangan pernah lalai, jangan menghindari pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Maksudnya jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Alkitab mencatat itu. Jangan menjadi pencemooh. Terus 10 perintah Tuhan gitu. Jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Jangan mengucap saksi dusta dan sebagainya gitu. Bagaimana itu cuma pelengkap Bapak Ibu ya, untuk memperlengkapi kita, untuk prosesi kita yang menjadi tugas awal kita, penciptaan kita sebagai manusia Taman Eden, yaitu
kuasai dan kelola, Bapak Ibu. Dan jujur Bapak Ibu, sebagai manusia biasa, saya ditugaskan diberi kesempatan sama pemimpin saya untuk membawakan topik ini kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Ini tidak menjadikan saya pun menjadi orang yang baik, Bapak Ibu. Saya penuh dengan kejahatan di dalam hidup saya. Kebejatan juga sama. Karena ya itu tadi, ketika manusia pertama diusir dari Taman Eden kan sudah berdosa, Bapak Ibu. Kita manusia kan berdosa semua, Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus yang dicatat sebagai manusia ya, dalam rupa Allah. Hanya Tuhan Yesus yang dicatat, Bapak Ibu. Semua tokoh Alkitab selain Tuhan Yesus itu melakukan kesalahan yang sama. Melakukan juga hal-hal yang tidak pantas buat Tuhan. Tapi kenapa tetap Tuhan bela dan Tuhan catat namanya, mewakili apa yang akan terjadi saat ini, Bapak Ibu. Yang kita ketahui bagaimana saat ini gitu ya, perang gitu ya, itu kan sudah dicatat sama Alkitab. Ketika Daud berbuat salah, bahwa pedang tidak akan lari dari keturunanmu. Daud itu siapa? Bangsa apa dia? Bapak Ibu tahu kan? Sekarang apa yang terjadi? Bapak Ibu tahu kan? Bagaimana akhirnya esensi seorang manusia itu tidak akan pernah lepas dari esensinya dia yang hidup dalam dosa, Bapak Ibu. Jadi siapa kita? Siapa Anda dan saya yang menyatakan orang berdosa, Ibu? Itu menjadikan kita pribadi yang merasa tinggi. Padahal kita ini juga orang berdosa, Bapak Ibu. Saya juga orang berdosa. Gak ada yang gak berdosa di dunia ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang kedapatan berzina mau dilempari batu, Tuhan cuma duduk main-mainkan pasir dengan jarinya, atau mungkin dengan kayu atau dengan ranting, main-main dengan tanah gitu. Mungkin dia menggambar apa mungkin di situ gitu ya. Dia bilang sama orang-orang yang mau melempar perempuan itu, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah lebih dulu melempar. Ya, ternyata gak ada satupun kan melempar perempuan itu, dan perempuan itu lepas. Di situ Bapak Ibu, saya melihat dan saya mengalami bagaimana manusia itu satu dengan yang lain dibuat berbeda sama Tuhan. Satu dengan yang lain itu memiliki pribadi yang berbeda, memiliki prinsip yang berbeda, memiliki sudut pandang yang berbeda, yang melihat segala sesuatu dengan berbeda satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Bahwa sejak tadi semuanya, kita itu hanyalah ciptaan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak lebih. Jadi ketika Bapak Ibu, teman-teman merasa lebih dengan orang lain, atau memandang rendah orang yang berdosa, memandang sebelah mata mereka, Anda itu tidak lebih hanyalah seorang ciptaan, Bapak Ibu. Anda pasti juga mengalami apa yang dialami oleh orang berdosa, itu kematian. Siapa kita yang memandang rendah saudaranya? Alkitab mencatat itu. Posisi kita saat ini dilabel sama Alkitab adalah seorang manusia, Bapak Ibu. Human kalau bahasa Inggrisnya. Penghuni bumi. Seperti di film-film yang kalau kita pernah sering nonton, suka nonton film Hollywood tentang
luar angkasa gitu ya. Oh, atau mungkin film Avenger mungkin ya. Oh, ini dia pahlawan bumi gitu ya. Di situ ada Captain America, di situ ada Hulk gitu ya. Oh, ini dia manusia apa pahlawan bumi gitu ya. Asik tuh di situ ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya itu menjadi pembelajaran baik buat kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.